juga kok. Kak, ini kan lagi rame kan karena lagu KKI ternyata menjiplak lagu Papa T-Bob. Nah, mungkin tanggapan kakak sendiri seperti apa? Ya, untuk kata-kata menjiplak mungkin terlalu kasar kali ya, mungkin mirip dulu. Karena yang berhak ngomong menjiplak itu adalah ya pihak yang mengenai hukum gitu ya, yang berkompeten. Ya, sebetulnya lagu Papa T-Bob ini sekali lagi saya nggak habis-habisnya untuk berbicara, nggak bosan-bosannya. Lagu Papa T-Bob boleh dipakai di mana aja, asalkan izin, ya kan. Terus juga ada beberapa yang netizen yang bicara, ya saya kan sesekali saya baca gitu. Itu Kucing Au Au lagunya si T-Bob waktu zaman kecil juga menjiplak lagunya Led Zeppelin. Nah, itu sebagai contoh. Contoh apa? Lihat di kredit title depannya bahwa Papa T-Bob menjelaskan di situ di video klipnya ya. Di situ menuliskan T-Bob umur 5 tahun terinspirasi oleh Led Zeppelin. Nama Led Zeppelinnya ada dan akhirnya bla 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 bla, silakan dicek sendiri. Gitu, dan itu menjadi contoh yang betul adalah seperti itu. Ya. Dan habis itu juga sebetulnya ya tinggal dilihat aja gitu, yang Kucing Au Au namanya. Kebetulan saya nyanyi dan itu sudah ada di tahun 90-an. Saya umur saya 3 tahun. 4 tahun saya lupa sih. Berarti kalau untuk lagu ini dari Mas sendiri pengennya ada etikat baik ketemu langsung? Selalu lah kita kalau yang namanya etikat baik dan kekeluargaan kita harus. Apalagi Keke ini kan orangnya lucu, sangat entertaining ya. Dan kita pengennya sebetulnya untuk Keke, kamu jangan pusing kalau kamu nggak salah. Kamu jangan pusing kalau memang ini harus diselesaikan secara kekeluargaan, dalam arti hubungilah kami. Sebetulnya saya mau klarifikasi di sini karena media kemarin sudah up, itu sebetulnya ibunya sudah respon, ya. Tapi di situ ditulis saya suruh meng-email manajemennya. Ini yang kebalik menurut saya, karena mestinya kan mereka yang menghubungi kami. Jadi saya membalasnya, silakan kalau kayak begitu, maaf kalau misalnya terjadi ada miskom, saya kasih alamat email saya tertera di situ. Saya hubungi via WhatsApp. Ya, kami berharap untuk manajemennya Keke yang saya nggak mau sebut namanya walaupun saya tahu, email lah ke kami. Itu namanya kekeluargaan. Apabila tidak di email, ya saya harus konsultasi lagi sama orang yang lebih ngerti di hukum gitu. Cuman kita nggak mau sampai ke situ. Mas, umpaman kedepannya tidak ada etikat baik, apa yang Mas pengen lakukan? Ya. Kita nggak tahu nih ke depan. Kalau untuk kedepannya tidak ada etikat baik, yaitu lagi saya harus konsultasi kepada yang berkompeten di bidangnya, kan di bidang hukum, ya kan. Bagaimana next step selanjutnya? Karena kan saya sini kan seorang pemusik, produser juga, ya kan. Yang kalau misalnya nanyanya masalah konten atau masalah musik, talent, saya bisa jawab. Tapi kalau ditanya habis ini mau ngapain, habis ini mau apa, saya nggak ngerti. Jadi lebih baik yang berkompeten ya. Nanti akan ada ancaman somasi juga ya Pak? Itu ancaman somasi yang itu dia, makanya kan saya nggak ngerti kalau untuk ancaman somasi seperti itu. Kalau lagi nanya masalah beat atau yang lain saya akan jawab. Tapi kalau misalnya masalah somasi saya harus konsultasi kepada yang berkompeten. Tapi bagian mananya sih yang mirip? Mungkin bisa dijelasin dulu ya. Ya, nanti akan saya kirim datanya supaya bisa ada di input di insert di editnya. Jadi itu sebentar. Lagu yang mirip tersebut sebetulnya itu ada di bagian refnya. Yang kita tahu di mana bagian refnya itu yang paling terpenting, yang paling bisa yang sering diulang-ulang dan itu jualannya gitu. Kalau kata orang pemusik itu racunnya. Nah, itu yang mirip sama lagu Papa T-Bob menulis di atas kertas dari Lima Anak Centil yang dipublish tahun 90. Nah, ini musiknya. Nah, ada telepon nih.
Oke. Ada juga yang bilang seperti ini, itu kan chordnya beda. Oh iya jelas beda. Berarti bisa dikatakan mengubah lirik gitu. Ya bisa dikatakan scanning nada vokalnya mirip dengan kita dengan diubah lirik dengan lirik yang keke. Makanya kan trikinya begini, bagi mereka yang nggak tahu saya mewajarkan karena kan ya mereka mungkin ada pro dan kontra, itu udah wajar. Tapi kan yang di sini saya masalahkan adalah nada dan scanning vokalnya. Jadi otomatis pihak mbak tersebut, si artis yang membawakan lagu ini seperti ya diganti liriknya dan seperti itu gitu. Kalau ditanya chordnya kan pasti beda. Cewek sama cowok pasti beda chordnya. Keke cewek, memang cewek A sama cewek B pasti berbeda chordnya. Kenapa? Mereka harus menyesuaikan untuk menjadi hasil yang bagus gitu untuk masalah chord. Ya. Lebih baik kalau misalnya mau lebih berkompeten lagi, tanyakan kepada ya yang lebih paham lah, yang udah diakui dengan di Indonesia ini. Maksud saya di sini adalah dalam kasus ini kita pembelajaran untuk semua netizen dan semua konten creator supaya boleh pakai lagu Papa T-Bob atau lagu orang lain, satu asal izin dulu yang pertamanya, at least credit title harus ada konfirmasi tersebut. Gak mungkin lah kita karya kita mau dipakai terus kita nggak boleh, nggak mungkin ya. Itu kan kita bangga gitu sebetulnya. Wah lagu saya dipakai nih sama artis era sekarang gitu kan. Saya nggak mempedulikan viewsnya, dia sudah monotis atau tidak, itu saya tidak mempedulikan. Yang kita kejar adalah manajemennya KK harus tanggung jawab atas pelanggaran undang-undang hak cipta secara kekeluargaan. Berarti kalau untuk batas maksimal mungkin dari Mas sendiri mungkin oke, gue tunggu etikat baiknya ketemu langsung dalam waktu sebulan atau Ya, kalau sebulan mungkin kelamaan ya. Makanya dengan adanya media ini mungkin hari ini media saya akan stop untuk terakhir karena sudah ada respon dari ibunya Keke ya. Tapi yang saya nggak suka adalah etikanya yang harus mengabari adalah saya, sedangkan kan yang memakai lagu tersebut yang ibaratnya yang salah, misalnya kan nuwun ke kami mas, kami sudah lihat yang gini, mohon maaf, bla 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 bla, mari kita ketemu. Baru di situ ketemu kan akan ada win-win solution, atau enggak bisa berlarut. Gitu, dalam arti berlarut jadi kelamaan. Gitu. Kita juga nggak mau lama-lama karena kita di sini mendukung Keke untuk berkarya. Sekali lagi, lucu, entertaining, dan ya lihat sendiri aja views-nya gitu. Kalau perlu ya kita kerjasama untuk lagu yang tidak ada urusannya dengan hak cipta. Kita akan dukung. Berarti waktunya berapa? Kenapa? Siapa dulu? Jadi waktunya berapa Kak? Ya gini, besok saya akan konsultasi karena hari ini saya disuruh email si manajemennya yang saya merasa itu salah. Jadi saya akan konsultasi besok di hari Jumat pada konsultan saya bagaimana selanjutnya dan berapa lama saya akan kasih waktu. Mungkin di media-media cetak lain ada yang tertulis 3 kali 24 jam. Ya itu sebetulnya benar juga. Cuman kan di sini udah direspon sebelum 3 kali 24 jam. Tapi caranya saya yang harus merespon. Gitu. Ya itu mas yang ngomong kebalik ya. Nah, kalau kakak sendiri sebenarnya ingin nggak sih masalah ini cepat selesai dan nggak berlarut-larut gitu? Itu udah pasti kalau untuk masalah ini cepat selesai dan nggak berlarut-larut, karena ya kita punya waktu juga kesita juga ya, masih saya ngurusin yang lain gitu kan. Saya nanti sore ada take vokal dan yang lain-lainnya kan harus ketunda karena masalah ini gitu. Cuman ya is okay selama ini masih bisa diselesaikan secara keluargaan. Tapi kak kenapa baru mempermasalahkannya sekarang? Apakah kakak baru nyadar gitu? Ya gini. Gitu. Pertama sebetulnya pas baru 3 hari atau 2 hari itu dipublish di media YouTube, itu kan sudah langsung viral. Otomatis kan ya sudah ada kalau ditegur, pertanyaan kan jadi kebalik. Kenapa tegur baru viral? Ya baru 3 hari udah viral. Emang rezekinya Keke, ya gitu kan. Nah, dan media pun sekarang baru menyorot di sekarang gitu. Dan sebetulnya saya kalau Japri waktu itu dia dibales, saya nggak akan ke media. Karena kan kekeluargaan, buat apa saya ke media gitu. Cuman karena sekarang saya di Bali dan apa segala macam ya, sorry to say gitu, kita pengen kasih tahu juga aja. Mas, respon Papa T-Bob sendiri pas dengar
awal lagu ini seperti apa? Pertama ketawa. Dan habis itu dia kan manggil saya boy. Boy, urus. Tapi ingat, tegur secara kekeluargaan. Banyak netizen juga ngomong kekeluargaan apa nih? Minta duit, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Ya berilah hak yang memang haknya. Lagunya refnya itu mirip dipakai, ya itulah gitu. Itu aja sih. Cuman memang papa kan sekarang lagi recovery dari sakitnya kemarin, ya kan? Ya saya cuma pengen kasih berita-berita yang baik ke papa. Gitu. Tapi tetap update juga ke papa juga. Selalu update untuk berita yang bagus. Kalau untuk update berita yang jelek kita kasihan loh, jangan papa. Tapi nanti ya mungkin kalau misalnya memang sudah damai, Keke-nya juga mau show up, ya papa juga harus bertemu Keke juga dong, gitu. Biar terjadinya perdamaian yang asik. Kondisi papa sekarang seperti apa, Kak? Kondisi papa ya lagi recovery. Jadi ya memang dia sesak dalam arti ngomongnya terbata-bata. Jadi kan kesian juga kalau misalnya ada Skype atau wawancara online atau apa. Makanya dia melimpahkannya ke saya. Kalau dia masih sesegar saya, ya saya sih di belakang papa, bukan saya yang di depan. Jadi bukan saya yang pengen jadi frontline. Karena kan karya cipta Papa Tibok. Saya hanya mengurusnya di belakang layar. Tapi mendengar berita ini, sharing dengan papa gimana? Maksudnya? Sharingnya tentang lagu ini. Tanggapan papa. Tanggapan. Tanggapan papa sendiri ya jelas pertama ketawa. Ya itu dia kan tadi, pertama ketawa. Dan ini memang lagu mirip, coba tolong diurus gitu, tapi tetap dengan cara keluargaan. Iya, karena saya sama papa juga bukan orang hukum. Gitu. Ini baru pertama kali ada kasus seperti ini apa sebelumnya? Banyak mbak, sebetulnya saya mewakilkan dari saya ini anaknya ketua umum Asosiasi Bela Hak Cipta yang mempunyai member banyak di situ, yang mempunyai masalah sama re-upload, cover, plagiat atau mirip, dan juga ada juga yang mungkin mengakui karya cipta orang, ya kan? Saya nggak bilang ini Keke ya, cuman saya bilang banyak masalah yang seperti ini masalah yang biasa, asal ditanggapinya dengan kekeluargaan dan yang biasa. Nah, untuk yang sebelumnya kan sebelum lagu Papa Tibok ini ada juga yang mirip ya. Iya, nah, baik. Keke sendiri menyebut kalau dia nggak tahu dan nggak tahu. Kalau nanti kalau udah dibicarakan sama Mas sendiri akan memaklumi ketidaktahuannya itu apa gimana? Kalau untuk nggak tahu, sekarang tahu kan? Nggak tahu kan kemarin, sekarang tahu kan? Berarti memang harus tahu. Itu gunanya mediasi secara keluargaan, agar kita memberitahu yang tadinya nggak tahu. Saya rasa itu juga bukan hal yang perlu dipermasalahkan lah, ya kan? Ada yang bilang kan, itu kan aku 20 tahun lalu, Keke belum ini. Ya saya tahu, tapi kan tim manajemennya kita tahu, ada yang umur 35, ada yang 34, ya kan? Walaupun di situ terciptanya ciptaan Keke. Saya tahu kayaknya ya, saya nggak tahu deh, pokoknya yang saya tahu manajemennya pasti tahu. Papa sebagai anak itu, karya-karyanya Papa dijiplak, perasaannya ada perasaan kesal atau marah nggak sih? Gini, saya mau bungkus dengan cara humor aja deh. Ya, kalau misalnya ditanya rasanya bagaimana, cukup tanya cita-cita, sakitnya tuh di sini. Gitu. Sama di sini juga sih. Oke. 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 Cukup. Cukup.